Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Diary. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada King Sekop, ada 8 wajik, ada Princess hati, ada 9 wajik, ada King keriting, ada 9 sekop. Ada seseorang laki-laki yang orangnya itu lebih tua dari kamu, udah kebapak-bapakan, dan memiliki sisi spiritual yang cukup bagus di sini, ya. Orangnya bisa hal-hal spiritual, dia bisa banyak mengetahui hal-hal tentang magic, dimana dia merasa ketakutan kehilangan kamu. Dia selalu overthinking untuk kehilangan kamu dalam hidupnya, dan itu menjadi momok terbesar dalam pikirannya. Entah kenapa saat ini dia merasa hubungan dengan kamu mengalami jalan buntu, sehingga dia menggunakan hal-hal supranatural untuk mengikat kamu, ya, agar kamu tidak lepas kendali dari dia, agar kamu tidak memberontak, agar kamu tidak bersikeras untuk terlepas dalam hidupnya. Jadi ada seseorang yang entah jiwanya kebapakan, ya, atau memang orangnya umurnya udah bapak-bapak. Dia banyak banget tahu hal-hal tentang spiritual atau supranatural, dimana entah kalian itu sering banget berantem, sering banget bertengkar, berkonflik, salah paham, ya, ada kecemburuan, dan mungkin di saat-saat ini dia ngerasa kamu udah nggak mau untuk bertahan, sehingga seseorang ini akan menggunakan hal-hal supranatural, ya. Ada the devil di sini, menggunakan hal-hal supranatural untuk membuat kamu selalu bertahan dengan dia, untuk membuat kamu selalu keinget sama dia dan gak benar-benar bisa terlepas dari dia, ya. Terus di sini energi di hari ini, aku melihat ada sebuah kesuksesan dalam hal materi, ya. Atau kamu memiliki keahlian, bakat yang bisa membawa
pemasukan untuk kamu. Jadi untuk kalian yang mungkin sempat mengalami banyak tanggung jawab dan tekanan yang besar, ya, dan merasa cemas. Ada beberapa ya yang kayak gimana nih, aku belum dapat kerjaan, tapi aku harus bayar tanggungan ini, atau gimana nih hasil dari pekerjaanku itu kayak segini-segini aja. Gimana ya aku mau bayar tanggungan atau kewajibanku, bayar anak sekolah, bayar masuk anak sekolah, mau begini begitu, beli susu, beli pampers, beli popok, atau di sini dia harus memberikan uang kepada orang tua ya. Di sini ada yang seperti itu. Pokoknya ada beban berat atau tekanan berat gitu ya, yang beberapa dari kalian rasakan. Tapi di sini diminta untuk kamu lo punya bakat, kamu lo punya keahlian yang sebenarnya bisa membawa kesuksesan atau bisa menghasilkan uang. Ya, jangan hanya mengandalkan pekerjaan kamu yang mungkin hasilnya hanya cukup untuk kewajiban-kewajiban, bahkan kurang gitu. Kamu punya keahlian atau bakat, coba untuk pergunakan gitu. Ya, beberapa dari kalian diminta untuk seperti itu. Mungkin aku pinter masak ya. Mungkin kamu bisa jualan kue, jualan makanan gitu ya. Nggak usah terlalu besar-besar buka warung yang besar, buka restoran atau apa, yang kecil-kecil dulu gitu. Ya, kamu online kan, kamu pasarkan lewat TikTok, apa lewat online shop lainnya gitu. Ya, di sini. Atau kamu keahliannya memasarkan apa gitu, kerjasama sama seseorang memasarkan barangnya dan apa gitu ya. Atau keahlian-keahlian lain ya. Kan banyak yang namanya keahlian itulah. Keahlian ini ternyata akan bisa membantu kamu untuk keluar dari tekanan besar yang saat ini kamu sedang hadapi. Oke. Aku melihat di sini ada seorang perempuan yang masih muda, yang mempunyai kasih sayang kadang terlalu berlebihan. Jadi kalau udah sayang sama seseorang itu berlebihan banget gitu ya. Bahkan lebih sayang kepada orang lain ketimbang dirinya sendiri. Tapi negatifnya, karena terlalu sayang, jadi sering cemburuan sama pasangan, sering cocokologi ya, kayak wah pasangannya diam update status ini, kok ada cewek ya yang like, cewek ini begini-begini, jangan-jangan ada hubungan dan sebagainya gitu, kayak disambung-sambungin gitu ya, karena rasa cemburu berlebihan di sini ya. Di sini kayak beberapa dari kalian ada yang lemah lembut banget. Tapi itu tadi ya, kalau udah cinta sama seseorang itu kadang terlalu berlebihan, sehingga sering banget, entah itu karena memang cemburu buta akibat terlalu cinta dan takut kehilangan, atau memang karena kalian sangat sayang sama seseorang, bahkan terlalu sayang sama seseorang hingga lebih sayang seseorang itu daripada diri sendiri. Akibatnya sering dimanfaatkan ya, direndahkan, kurang dihargai gitu ya. Entah kenapa di sini diminta untuk kamu melakukan sebuah perubahan ya, dan mengambil keputusan yang penting. Jangan terlalu berlama-lama dalam situasi dimana kamu terlalu mencintai seseorang berlebihan, karena itu benar-benar gak baik buat kamu. Lakukanlah sebuah perubahan, mulailah dengan mencintai diri kamu sendiri. Karena ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu akan tahu mana seseorang yang benar-benar tulus, benar-benar mengharapkan kamu, bukan seseorang yang kamu harapkan tapi sebenarnya dia hanya menjalani hubungan yang ngikutin alir gitu, ngikutin air ya, kayak gitu-gitu aja menjalani hubungan dengan kamu. Ya, nggak ada effortnya sama sekali. Kamu yang selalu effort, sehingga nanti kamu yang akan merasa berat dan capek sendiri. Ya, jadi kayak ini adalah keputusan yang sangat penting buat kamu. Jangan sampai kamu buang-buang waktu dan buang-buang energi kamu.
Karena seseorang hanya berpetualang, bukan membawa kamu kepada tujuan hidup dia. Ya, karena takutnya kamu udah melakukan proses yang panjang, perjalanan jauh dengan dia, ya, dalam hal cinta, udah sejauh jauh-jauhnya, ujung-ujungnya bukan kamu tujuannya. Ya, kamu hanya dijadikan petualangannya, pelampiasannya. Jadi coba untuk belajar mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Oke. Aku melihat di sini kalau untuk keuangan bagus ya. Ada keberuntungan, ada kesuburan, keberhasilan, ada keinginan kamu yang bisa tercapai di sini. Ya. Tapi ada kesempatan kamu di bulan ini ya, di bulan ini. Untuk kalian yang single, ada kesempatan di bulan ini ada seseorang yang datang buat kamu atau kamu mendapatkan cinta baru, ya. Tapi seseorang ini kayak bener-bener berbeda dari seseorang sebelumnya. Karena seseorang datang untuk memiliki komitmen yang lebih dalam dengan kamu. Orangnya adalah seseorang yang cinta banget sama keluarga, ya. Mungkin dia family man ya di sini. Dan ada seseorang yang mungkin saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu atau masih menarik diri. Aku melihat mungkin kamu nggak sepatutnya untuk menunggu atau mengharapkan dia. Ya, aku tahu di sini mungkin kamu kangen sama dia. Begitupun dia, aku melihat ada rasa kangen sama kamu. Tapi kamu lanjutkan hidup kamu untuk melangkah ke depan. Jangan menanti sesuatu yang tidak pasti. Dia memang kangen sama kamu, seseorang yang tidak berkomunikasi sama kamu, tapi tidak ada terlihat dia akan melakukan pergerakan ke kamu. Jadi kalau memang dia adalah orang masa lalu kamu, coba kamu sedikit untuk merelakan dan fokus ke depan. Ya, karena perjalanan hidup kamu itu masih panjang. Kalau kamu stuck untuk menunggu seseorang yang tidak pasti, untuk menunggu sesuatu yang tidak ada ujungnya, kamu hanya akan buang-buang waktu kamu percuma. Jadi coba untuk buka hati kamu, ya, teruskan perjalanan hidup kamu karena kamu layak dan berhak untuk bahagia. Dan untuk kalian yang lagi proses untuk healing, lagi proses untuk menyembuhkan hati kamu akibat pertengkaran dengan seseorang, ya, akibat dari perpisahan dengan seseorang tapi nggak terlalu lama ya perpisahannya. Di sini seseorang akan menghubungi kamu lagi atau akan datang ke kamu lagi. Kalau ini bukan putusnya yang terlalu lama ya, kayak putus barusan lah, hitungan hari ya, hitungan hari atau hitungan minggu. Terus di sini atau kalian berantem diam-diaman gitu ya. Aku melihat dia akan kembali berkomunikasi sama kamu, tapi hati-hati, kayak ada penyelesaian dari masalah tapi belum benar-benar selesai gitu loh. Jadi kayak dia menghubungi kamu tapi masalah yang terjadi antara kamu dan dia itu kayak nggak pernah dibahas, ya. Kayak datangnya ya, berkomunikasinya kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya, di sini takutnya kalau kamu terlalu numpuk masalah ya, masalah satu kemarin nggak selesai gitu ya, terus dia ujuk-ujuk datang kepada kamu seolah-olah nggak ada apapun gitu ya, nggak ada masalah apapun, terus ada masalah dua. Kalau kamu tumpuk-tumpuk masalah itu nggak ada yang diselesaikan, yang ada nanti seperti bom waktu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang lagi mikir di sini ya, memikirkan tentang sesuatu hal, dimana ada yang berpikir apa sih yang terbaik yang harus aku lakukan dalam sebuah hubunganku dengan seseorang. Ya, aku melihat ada kebimbangan yang kamu rasakan di sini. Ya. Tapi di sini kamu memang nggak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Tapi aku juga merasa di sini kamu juga nggak boleh ya terlalu berlama-lama menunda untuk mengambil pergerakan atau keputusan. Nggak boleh hanya dipikirin aja. Aku tahu di sini kamu benar-benar bimbang untuk mengambil langkah atau keputusan. Tapi kamu harus mengakhiri situasi ini. Kamu nggak bisa stuck dalam kondisi seperti ini aja. Jika memang sudah nggak bisa untuk diperbaiki, cut, stop. Ya, bersihkan energi-energi tentang dia, semua energi tentang dia. Karena kamu layak untuk bahagia. Kamu harus melanjutkan pergerakan hidup kamu. Kamu nggak bisa stuck terus memikirkan seseorang yang tidak pasti. Kamu harus berani untuk mengambil keputusan. Kamu harus berani untuk melangkah ke depan. Tapi jika memang hubungan kamu masih berharap untuk bisa diperbaiki, atau memang kalau dilihat hubungan sebenarnya masih bisa diperbaiki, ya segera melakukan tindakan. Mungkin kamu bisa bicara dari hati ke hati. Jangan hanya diam membuang-buang waktu percuma di sini ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke. Akan ada seseorang ya nanti ingin bicara sama kamu, tapi apa yang dia bicarakan nanti itu adalah sesuatu yang banyak kebohongannya. Ada temptation di sini. Jadi ada seseorang yang berbohong atau menutupi sesuatu demi kebaikan dia. Entah itu pasangan kamu melakukan sesuatu hal sama kamu dan kamu bertanya kepada dia, ya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat dia melakukan sebuah kebohongan karena merasa kebohongan itu harus dilakukan untuk kebaikan dia maksudnya. Atau di sini ada seseorang yang mau pinjem uang kamu, ya, dia berdrama, berbohong agar kamu mau minjemin dia gitu. Tapi hati-hati ya, takutnya uangnya tidak benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau sebagaimana mestinya gitu. Takutnya hanya untuk kesenangan dia, untuk depo judi atau untuk foya-foya dan sebagainya. Ya, apalagi kalau ini adalah teman dekat, takutnya kalau urusan uang, ya, takutnya di sini tuh nanti bakal ada kesalahpahaman atau nanti hubungannya jadi nggak baik. Kalau memang dia benar-benar terlihat butuh, ya udah kamu kasih aja berapa, ya. Tapi aku melihat di sini ada seseorang yang ngomong sama kamu, tapi banyak drama, banyak bohongnya sih. Jadi kamu harus waspada atau hati-hati. Atau ada seseorang yang tiba-tiba ngomong sama kamu, hati-hati banget kalau dia tiba-tiba memberikan sesuatu yang nggak jelas itu untuk apa. Entah tiba ujuk-ujuk ngasih uang kamu harus hati-hati, takutnya jadi fitnah atau hasutan. Atau ujuk-ujuk nanti ngasih kamu makanan, kamu juga harus hati-hati. Nggak ada kejelasan, dia nggak ada acara atau apa, tiba-tiba ngasih makanan yang biasanya nggak pernah ngasih makanan kamu harus waspada dan hati-hati. Takutnya makanan itu ada sesuatunya gitu ya. Oke, jadi ada seseorang yang nantinya akan bicara sama kamu di hari ini, tapi seseorang itu banyak drama. Ya. Oke, ada cinta segitiga di sini. Hati-hati dengan orang terdekat. Ini lebih ke arah pengkhianatan ya. Pengkhianatan itu nggak harus tentang perselingkuhan atau dia sebenarnya kayak teman atau sahabat kamu, di belakang kamu dia ngomongin kamu ya. Makanya hati-hati dalam berbicara atau curhat sama teman sekalipun itu adalah seseorang yang udah kamu percaya banget. Kamu harus hati-hati ya. Di sini takutnya apa yang kamu bicarakan itu adalah sesuatu yang pribadi nyebar ke sana ya di sini. Jadi kalau mencari seseorang yang benar-benar bisa dipercaya itu nggak ada ya. Lebih baik kamu cerita kepada Tuhan, curhat sama Tuhan gitu ya, sambil berdoa ya. Hati-hati juga untuk kalian yang mengenalkan pasangan kalian terhadap sahabat kalian, itu juga harus hati-hati, itu harus dia waspada. Apalagi mereka punya kontak. Iya, bukan bermaksud untuk seudon, nggak mungkin ya, kayak kamu merasa mereka itu sama-sama aku percaya, nggak mungkin lah di belakang aku seperti ini. Ya kita itu antisipasi, makanya
nggak perlulah kayak temen sama pacar kamu ya punya kontak gitu ya di sini di belakang kamu, atau alasannya untuk biar kamu biar dia tahu kamu itu ada di mana aja, jadi dia nyimpen kontak teman kamu, nggak perlu ya, nggak perlu, karena antisipasi aja takutnya ada cinta segitiga atau sebuah pengkhianatan ya. Ini untuk antisipasi atau warning buat kamu ya dengan teman di sini. Entah itu di sini aku melihat ada seorang teman yang berbicara sama kamu, tapi seseorang ini penuh drama dan manipulatif atau banyak kebohongannya. Ini lebih mengarah kepada teman ya. Atau di sini ada teman kamu yang bisa jadi berkhianat sama kamu. Jangan sampai urusan tentang uang, jangan sampai urusan tentang cinta ini di sini kayak yaitu tadi ya, kamu memberikan kontak atau akses komunikasi kepada pasangan kamu ya, dengan alasan mungkin pasangan kamu pingin tahu lokasi kamu di mana. Ketika kamu nggak bisa dihubungi, bisa tanya teman kamu, nggak perlu ya, atau tahu media sosialnya. Kita nggak tahu apa yang akan mereka bicarakan di belakang kita. Bukan bermaksud untuk curigaan, tapi antisipasi, waspada itu lebih baik ya. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan teman, entah tiba-tiba dia ngomong sama kamu, ngasih sesuatu barang yang nggak jelas, harus waspada ya. Ini bisa ngobrol sama kamu tapi ada banyak bohongnya, dan memberikan sesuatu sama kamu tapi hati-hati ya. Di sini kayak baik-baik sama kamu, di belakang kamu ada sesuatunya, ngasih makanan, ngasih uang, nyogok kamu biar kamu nggak marah-marah nantinya. Dia baik-baikin kamu. Jadi kalau dia melakukan kesalahan ya, kan dia udah baik sama kamu, jadi kamu nggak tega untuk marah-marah ke dia. Jadi pokoknya di sini waspada dan hati-hati. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, nanti kamu akan ngobrol penting ya dengan orang yang berpengaruh dalam hidup kamu. Orang berpengaruh dalam hidup kamu mungkin ini tadi ya, ada seseorang yang udah kamu percaya banget ya, udah kamu sayang banget. Ada teman kamu, dia akan berbicara sama kamu, tapi sebenarnya dia hanya mengorek informasi tentang kamu. Jadi ada maksud dan tujuan tertentu ya. Dalam waktu dekat akan ada sebuah harapan kamu yang tercapai, diaminkan ya, yang baik-baik. Tapi memang butuh usaha yang lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan tersebut. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah, karena ada potensi sesuatu yang kamu harapkan ini terwujud. Maka teruslah berusaha dan berdoa ya. Ya, ada gosip kabar burung ya, hati-hati itu tadi ya. Bisa jadi ini tentang teman yang udah kamu percaya, kamu cerita banyak hal sama dia, tapi akan dijadikan bahan gosip dengan orang lain. Jadi harus waspada dan hati-hati dalam memilih seseorang untuk curhat. Tapi lebih baik kamu curhatnya kepada Tuhan kalian aja ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.